Oke. Nah, inilah profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin boleh dibukakan, oke, yang ini ya, yang berpasangan. Ya, mereka adalah pasangan Bronze Agency dan Gold Agency dari Kupang NTT. Mereka berdua adalah pasangan yang dulunya masih pacaran waktu awal jalankan bisnis ini, tapi sekarang sudah mantan pacar karena sudah menikah nih teman-teman semua. Ya, dan tentu saja pasangan Bronze dan Gold Agency ini bisa dibilang sukses ya, karena ya dengan penghasilan Gold Agency dan Bronze Agency tentu udah nggak kepikiran lagi mungkin untuk jadi seorang karyawan. Padahal dulunya pun sempat menjadi karyawan ya. Nah, kita akan ngobrol dulu sebentar dengan narasumber yang wanita sebelum kita nanti masuk ke yang pria ya. Save the best for the last katanya. Nah, karena itu saya akan langsung sapa Bronze Agency dari Kupang NTT, Ibu Betty Besi Bekon ya, namanya agak sulit. Ya Bu Betty saja ya Bu Betty ya. Baik, selamat malam Bu Betty. Halo, selamat malam Pak Frans. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa Pak. Baik, ini langsung dari NTT ya Bu ya? Ya, langsung dari NTT Kupang. Langsung dari NTT Kupang. Oke, nah di sebelahnya sudah ada Pak Ari juga. Apa kabar Pak Ari? Kabarnya luar biasa, Pak Frans. Oke. Cuaca cerah di sana ya Pak ya? Mendung-mendung. Oh, mendung-mendung ya? Ya, perasaan calon-calon nasabah kita. Oh, gitu. Gitu ya. Ya, oke. Ya, mungkin kita ngobrol dulu sama Bu Betty nih Bu. Dengar-dengar tadi di depan waktu briefing sempat jadi karyawan sebelum jalankan 3i, dan kalau nggak salah sempat juga di bisnis jaringan yang lain. Seperti apa kisahnya Bu? Baik Pak, selamat malam Pak Frans dan juga mitra 3i di seluruh Indonesia. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Betty Beci Bekon. Jadi biar Pak Frans bisa baca ya, Betty Beci Bekon. Kalau biasa teman-teman di CR panggilnya Rani karena ini nama waktu zaman dulu ada latar belakangnya tertentu. Dan mantan karyawan swasta kurang lebih hampir 7 tahun. Saya bekerja sebagai karyawan swasta dan lumayan pindah-pindah juga, cuman untuk dapat penghasilan tiap bulan. Dan saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, ya pas makan hari ini terus besok cari lagi. Jadi berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja dan di mana saya sebagai tulang punggung keluarga, saya tentunya berpikir bahwa dengan gaji saya sebagai karyawan saja tidak cukup untuk memenuhi hidup saya, apalagi dengan keluarga. Makanya saya mencari-cari bisnis. Dan ketemulah saya dengan bisnis yang luar biasa, bisnis MLM, namanya Ki-titik-titik Pak. Ki-titik-titik-net. Ki-titik-titik net ya. Jadi ketemulah saya dengan bisnis ini dan saya berpikir saya pasti sukses ini jalannya karena tujuan saya yaitu untuk keluarga saya karena saya seorang tulang punggung keluarga. Tapi puji Tuhan, saya gagal di bisnis yang lama, Pak. Dan setelah itu sebelumnya saya kenal dengan Pak Ari ini di sekolah karena kita sekolahnya sama-sama. Tapi saya kakak kelasnya. Jadi waktu Pak Ari mau masuk sekolah, saya yang mos beliau. Ya. Junior sama senior nih berarti. Ya, tapi kalau udah nikah saya senior. Dan setelah saya jalankan bisnis MLM ini luar biasa, saya rugi, motor saya jual dan tujuan saya untuk menjadi sukses tapi hasilnya nol. Ya karena ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi setelah dengan berjalannya waktu, saya ketemulah dengan Pak Ari ini. Ya, nah berarti waktu awal tadi benar ya, kalau awal-awal dipaksa untuk join di 3i Bu ya?
Ya, benar sekali Pak. Saya dipaksa karena waktu itu saya betul-betul lagi fokus jalankan bisnis MLM ini. Dan waktu diajak join oleh Pak Ari untuk join di CR, saya menolak. Bahkan saya diancam, oh kalau tidak join di CR, saya akan ditinggalkan. Putus ya Pak. Padahal waktu itu baru ketemu. Oke. Apa yang menjadi titik balik Bu Betty pada akhirnya malah mau jalankan 3i-nya, Bu? Awalnya cuma dipaksa. Ya, karena awalnya saya dipaksa dan dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa bisnis saya yang lama ini luar biasa. Saya ya rugi Pak, dan tidak ada titik ketemu, jalan di ujungnya mana suksesnya tidak ketemu Pak. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut dengan Pak Ari dan fokus di CAR. Dan saya ketemu dengan Pak Ari juga di pinggir jalan ya Pak. Karena waktu itu Pak Ari sementara rakor dengan tim CAR. Kebetulan saya juga baru selesai presentasi bisnis saya ini yang lama, ya Kinet. Dan luar biasa. Ketemunya di sana. Ya, saya presentasinya waktu itu orang nomor 1 di NTT, yaitu Pak Gubernur NTT juga Pak. Dan akhirnya beliau juga bergabung. Tapi sekali lagi Pak, puji Tuhan saya gagal, jadi ruginya double-double Pak. Oke, baik. Ketika akhirnya sudah memutuskan untuk serius di 3i, apakah memang artinya semuanya langsung ditinggalkan atau transisinya perlahan-lahan? Tidak Pak, pokoknya langsung ditinggalkan. Bisnis saya yang lama, saya langsung tinggalkan. Saya juga langsung resign dari pekerjaan saya menjadi karyawan, dan saya benar-benar fokus di CR. Padahal waktu itu saya belum ada peringkat dan belum dapat bonus Pak, karena baru 2 minggu join langsung saya resign dan berhenti juga dari bisnis saya yang lama Pak. Wah, berarti modal utamanya nekat berarti. Nekat Pak, pokoknya senekat-nekatnya, nekat dipaksa Pak. Oke. Ya baik. Dan akhirnya mencapai posisi bronze itu berapa lama Ibu butuh waktunya, Bu? Hampir 1,5 tahun Pak untuk capai di posisi bronze Pak. Karena berangkat dari bisnis MLM nih Pak yang lama, banyak orang juga yang tidak percaya dengan saya Pak. Karena pikir, oh ini bisnis yang lama ya. Tuh. Makanya lumayan butuh proses juga Pak untuk meyakinkan orang bahwa bisnis CAR ini adalah bisnis yang tepat untuk teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang sudah saya joinkan di bisnis yang lama Pak. Baik, terakhir pertanyaan dari saya untuk Bu Betty sebelum kita lanjut ke Pak Ari. Menghadapi semua tantangan itu dan tentu sebagai seorang wanita dulunya karyawan kurang lebih 8 tahun, menghadapi masalah di lapangan sebagai seorang networker tentu tidak mudah ya. Apalagi di tempat lama di key.net itu belum berhasil juga. Nah biasanya orang-orang banyak yang down, banyak yang putus asa, apalagi balik lagi karena mewakili wanita ya bukan karena wanita lemah, tapi ya banyak juga yang patah arang seperti itu. Kenapa Bu Betty malah maju terus? Karena kembali lagi ke tujuan saya Pak, ingin merubah hidup, ingin merubah kehidupan keluarga saya, dan setelah itu saya juga terus disupport oleh Pak Ari ini, terus datang ke pertemuan, terus ikut training, dan akhirnya saya mengembangkan diri saya. Akhirnya setiap kali penolakan, setiap kali hal-hal yang saya temui di lapangan itu sudah biasa buat saya Pak. Makanya saya maju terus Pak. Yakin saya pasti sukses di CAR. Baik, Bu Betty, ya, jadi kuncinya ternyata ada di impian dan juga ada di support dari tim ya, sehingga apapun tantangannya tetap maju terus. Iya Pak. Baik, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Bu Betty sebelum kita beralih ke Pak Ari, singkat saja boleh? Untuk teman-teman semua, teruslah berproses, karena untuk mencapai sebuah impian kita tidak melewati yang namanya lift, kita pasti melewati yang namanya setiap anak tangga, dan teruslah berproses. Yakin Tuhan pasti buka jalan untuk kita semua untuk mencapai tujuan hidup kita. Itu saja dari saya Pak. Go Crown untuk kita semua.
Baik, terima kasih Bu Betty ya sharingnya. Apapun yang terjadi, ternyata teman-teman semua, Bu Betty seorang wanita tidak mudah menyerah ya, meskipun ketemu berbagai tantangan dan belum berhasil di bisnis yang lama, tidak menyurutkan niatnya, fokus pada impian dan support dari upline sekaligus pasangan, tentu saja ini menjadi dorongan ya yang besar sekali. Nah, karena itu bagi teman-teman juga dapatkan support dari upline-nya, dan apalagi kalau upline-nya selalu support, timnya selalu support, tentu tidak lagi ada alasan ya, semuanya pasti akan bisa juga. Nah, kita sekarang akan beralih ke Pak Ari, seorang mantan karyawan yang 5,5 tahun pernah menjadi karyawan. Nah, sebelumnya kita mau dengar langsung ya, seperti apa sih Pak Ari dulu pengalamannya sebelum di 3i, kalau tadi Bu Betty sudah cerita, sempat jadi karyawan, sempat di multi level marketing juga. Bagaimana dengan Pak Ari? Seperti apa kehidupannya dulu sebelum kenal 3i? Oke, baik. Terima kasih Pak Avans untuk waktunya. Salam hormat buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, di luar negeri. Kebetulan saya punya tim besar juga di luar negeri ya, orang NTT asli, yang lagi merantau di luar negeri. Apa kabar? Saya doakan semua sehat walafiat, dan tentunya luar biasa kondisinya ya. Oke, salam kenal. Nama saya Ari Andrianto Pena. Teman-teman di CR biasa panggilnya Arpen, dan umur saya saat ini kurang lebih 28 tahun ya. Sudah mau jalan ke 29 tahun, teman-teman ya. Dan awalnya saya dari latar belakang keluarga yang broken home. Saya hanya tinggal dengan ibu saya sendiri dari kelas 3 SMP karena ayah sudah meninggalkan kita semua, bukan dalam bukan bahasanya meninggal, tapi sudah cerai dengan ibu. Dan waktu itu ibu hanya sekedar tenaga bantuan di salah satu rumah sakit besar di Kupang, dan di sana saya sudah tahu di mana kita hidup dari bawah, Pak. Ya, bahasanya hidup susah ya. Dari sana niat saya untuk bekerja, niat saya untuk sukses itu sudah mulai tumbuh. Dan akhirnya saya dikasih kesempatan untuk dapat sebuah pekerjaan di Bali, di Denpasar, tepatnya nama perusahaannya Sriwijaya Danam Air. Saya yakin banyak yang sudah tahu ya, dan di sana saya mulai bekerja, dan 5,5 tahun lamanya saya bekerja di sana. Saya dapat banyak pengalaman, dan akhirnya saya bertemu dengan CR kurang lebih di tahun 2015, tepatnya di bulan Mei, Pak Frans. Baik, nah saya dengar dapat cerita atau informasi tentang CR 3i ini dari berita di koran. Apa betul, Pak? Iya, betul sekali ya. Dan ini mungkin sebagai refleksi juga buat teman-teman semua ya. Kalau kita ingin sukses, kita punya doa ke Tuhan, kita ingin sukses, dan tentunya itu pasti disalurkan lewat yang namanya sebuah informasi. Kalau teman-teman yang lain biasanya ditawarkan bisnis ini oleh kenalan, saudara, tetangga, atau mungkin orang lain yang tidak dikenal, di Facebook, di media sosial lainnya. Yang menarik adalah Tuhan mempertemukan saya dengan berkat yang luar biasa ini melalui koran. Awalnya ketika saya membaca koran ini juga saya negatif, Pak Frans. Ya, karena iklan dari koran ini tidak tulis nama perusahaannya, biar kita bisa searching duluan gitu ya. Tapi hanya menuliskan bahwa tren baru dalam dunia investasi, ya. Investasi untung, gratis investasi, gratis asuransi, bisa dapat bonus. Di sana saya langsung berpikir, wah ini sepertinya penipu, gitu ya. Tapi ada hati kecil saya yang berkata, coba telepon orangnya, tidak salah kita dengar saja dulu, nanti bergabung atau tidak, itu urusan belakang. Yang penting adalah kita tahu ini apa dulu, gitu ya. Dan dari saya telepon orangnya, dan sialnya saya, orangnya datang presentasi, tapi tidak tahu presentasi. Dan usut ternyata orangnya baru bergabung 1 bulan. Tapi sudah semangat pasang iklan di koran. Ini luar biasa sekali, upline saya ini, sponsor saya gitu ya. Dan akhirnya waktu itu saya tanya, karena informasi yang saya dapatkan kurang jelas, saya bertanya, Pak, ada tidak kantor CR di Bali? Ya, dan akhirnya saya diundang hari Jumat waktu itu, yang presentasi adalah seseorang yang luar biasa, dan ternyata beliau adalah upline saya langsung, mentor saya langsung, Bapak Iwayan Aryoga. Di sana, dan akhirnya saya duduk dengar presentasi, saya tidak terlalu peduli dengan asuransi, investasi, bonus. Yang penting yang saya ingin tahu adalah ini perusahaannya aman tidak, legal tidak, bisa menjamin saya untuk jangka panjang tidak. Itu yang paling penting. Karena ini bisnis yang saya tahu adalah kita akan mengajak orang. Ya, ketika kita sudah banyak ajak orang, bagaimana kalau misalnya perusahaan ini
tidak menjamin jangka panjang. Ya, di sana saya tentunya menjual nama baik saya, menjual kepercayaan, dan akhirnya saya waktu itu duduk dengan presentasi hanya cari tahu apa ini CHR, gitu ya. Dan akhirnya saya kenal CHR ini waktu umur CHR sudah 40 tahun dan sudah terdaftar di OJK, dan dari situlah saya memutuskan untuk bergabung, Pak Frans. Ya, baik. Pak Ari kan sekarang sudah posisi Gold Agency, Pak ya. Mungkin boleh cerita sedikit tentang proses, karena biasanya bagi orang-orang yang baru memulai bisnis ini, para agent-agent baru yang menonton Real Life Channel, proses ini sesuatu yang mungkin bagi mereka masih asing, karena mereka belum sampai ke tahapan seperti Pak Ari. Nah, apa yang bisa Pak Ari ceritakan tentang proses nih Pak? Karena tentu seperti tadi Bu Betty juga ya, tidak semudah balik telapak tangan. Pasti ada gagalnya, pasti ada capeknya, ada keluh kesahnya juga. Nah, tapi maju terus. Nah, mungkin apa yang bisa Pak Ari ceritakan sedikit tentang proses perjalanan Pak Ari bisa sampai ke posisi Gold Agency seperti sekarang? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi ketika saya bergabung bulan Mei waktu itu, prosesnya tidak langsung saya dapat peringkat, Pak ya. Saya dapat peringkat kurang lebih 6 bulan setelah saya bergabung. Itu bayangkan, teman-teman. Tapi kalau kondisi sekarang kan, kalau kamu dilihat di sekitaran kita, ada teman-teman yang bergabung, sudah langsung leader agensi, langsung tim agensi, langsung bronze agensi, dan itu sangat luar biasa. Bagi kami dulu, ya teman-teman yang bergabung di 2014, 2015, membangun bisnis 3i Network ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, namanya sebuah bisnis tentunya ada resiko, dan resiko di sini sebenarnya sederhana. Resiko di sini kita tinggal hanya menerima penolakan. Ya, kalau dulu resiko pekerjaan saya banyak, tapi ya gajinya segitu-segitu saja Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis ini resikonya ditolak, potensi 2-3 tahun kemudian kita dikasih income 30-an juta, ya belasan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Kenapa kita tidak mau berproses? Itu pertanyaan besarnya, kayak gitu ya. Susah-susah ya, di pekerjaan dulu saya lama juga susah, pikiran, stres juga ya. Tapi kalau di bisnis ini stres saya, capek saya, ya tentunya akan ada hasil yang luar biasa ke depannya. Dan di sana akhirnya tepat 6 bulan setelah saya kenal CHR, saya pelajari 6 bulan. Di bulan pertama, bulan kedua, saya hanya jalan sendiri-sendiri, Pak Frans, karena saya tidak, ya saya juga sebenarnya bukan dari latar belakang yang kenal bisnis jaringan, ya kenal dunia asuransi, bahkan dua bahasa ini saya dulunya di 2014, kalau dengar dua bahasa ini saja saya sudah negatif Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan berkatnya malah dari awalnya yang saya negatif ini. Dan akhirnya 6 bulan, 2 bulan saya tidak mau ikut pertemuan, tidak ikut training, tidak dekat dengan leader, dan di sana akhirnya saya lihat banyak sekali penolakan. Bahkan orang yang dekat dengan saya, ibu kandung saya tolak, teman kantor saya tolak, teman SD, SMP, SMA bahkan tolak. Dan saya akhirnya berpikir, apa yang salah dengan saya? Ketika saya datang pertemuan, saya lihat banyak yang bisa closing dengan begitu mudahnya, ya. Dan di sana akhirnya saya berpikir bukan bisnisnya yang salah, tapi sayanya yang belum siap. Dan akhirnya saya ikut training yang luar biasa. Saya belajar banyak dengan Crown Agency 005 kita saat ini, Bapak Arya Wirajaya. Ya, saya banyak belajar dengan beliau, dan akhirnya 6 bulan kemudian, dari bulan Mei saya berhenti kerja, di bulan Oktober saya bilang saya harus kembali ke tanah kelahiran saya untuk membangun bisnis ini. Dan akhirnya saya masih ingat sekali, Oktober saya berhenti kerja. Saya berhenti kerja dan saya pulang dengan modal keyakinan kalau CHR ini adalah jalan dari Tuhan atas semua doa-doa saya, kalau saya ingin sukses gitu ya. Awal mula saya banyak sekali ditolak, di tetangga, mau teman, ya keluarga, itu banyak penolakan. Bahkan kalau mau dibilang sampai saat ini tim saya besar itu bukan lebih banyaknya dari orang yang saya tidak kenal awalnya. Ya, jadi teman-teman mungkin yang saat ini ditolak keluarga, teman dekat, ya saudara, tetangga, tidak masalah teman-teman. Tuhan akan menyiapkan orang yang luar biasa di luar sana. Intinya teman-teman mau berproses, mau siap berproses saja, gitu ya. Dan akhirnya saya pulang ke Kupang. Dan ketika saya pulang ke Kupang, 1 bulan kemudian saya jadi tim agensi, 3 bulan kemudian saya jadi leader agensi, 5 bulan kemudian saya jadi bronze agensi, ya 9 bulan kemudian saya jadi silver, dan saya lamanya di silver baru naik ke gold agency sampai saat ini, Bapak Ibu. Ya, jadi itu prosesnya. Kalau mau dibilang ditolak, wah saya
penolakannya luar biasa. Banyak sekali gaya-gaya penolakan Bapak Ibu ya. Saya telepon teman kantor teman SMP SMA saja karena mereka sudah tahu saya di CHR, saya dicampakkan ya. Saya dikasih alasan ini itu yang tidak masuk akal ya. Saya sudah alami itu, dan tapi sekali lagi saya fokusnya bukan ke penolakan, tapi saya fokusnya hanya ke impian saja. Kalau saya fokus ke penolakan, mohon maaf Pak, mungkin saya masih jadi karyawan swasta di Bali sana Pak. Ya. Gitu ya. Tapi puji Tuhan saya fokus dengan impian, dan akhirnya saya juga bisa bertemu dengan Ibu Rani ya. Dan mungkin tadi Ibu Rani kurang lengkap ceritanya ya. Jadi mungkin saya kasih lengkap dulu nih ya. Jadi awal ketemu dengan Ibu Rani ini mungkin kisahnya juga sangat luar biasa. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan jodoh saya dengan cara yang luar biasa ya gitu ya. Dan waktu itu saya lagi rakor dengan tim di jalan, di pinggir jalan. Saya lihat Ibu Rani keluar juga dengan banyak orang, dan ternyata di sana Ibu Rani juga baru selesai presentasi gitu ya. Kita saling bertukar nomor waktu itu, dan akhirnya ada momen tertentu dan saya bilang chat beliau, saya jemput beliau, kita ngobrol banyak, dan akhirnya kita berkomitmen untuk berhubungan ya, menjalin sebuah hubungan ya. Dan waktu itu saya tahu Ibu Raninya ini lagi di bisnis MLM ya, Ki.net ya. Lengkap jadinya ya. Nah, jadi akhirnya di sana saya awalnya support ya, saya support ya, datang pertemuan, bahkan ke pertemuan bisnis yang itu saya antar, pulangnya juga saya jemput, saya ingatkan, bahkan jadwal pertemuan beliau di bisnis yang dulu itu saya ingatkan, bayangkan Bapak Ibu ya. Tapi dari waktu ke waktu akhirnya saya melihat ini kok ngajak orang bisnis, tapi kok awalnya disuruh ngutang dulu. Di sana beban tersendiri buat saya. Dan akhirnya saya memaksakan untuk Ibu Rani untuk berhenti fokus dengan saya di CHR hingga saat ini Pak Frans. Ya, baik. Ya, memang tidak ada yang mulus, semua pasti ada prosesnya ya. Seperti tadi Pak Ari cerita. Dan memang seringkali kenapa hal ini sekalian saya tanyakan Pak Ari, dan Pak Ari juga sudah ceritakan juga, untuk mengingatkan kembali sebenarnya ke teman-teman yang baru memulai, bahwa sukses di bidang apapun ya, semua pasti ada prosesnya, semua butuh waktu, dan semua harus hadapi tantangannya. Tapi toh ternyata semua orang bisa lewati, dan Pak Ari dan Bu Rani juga bisa sampai kan. Nah, saya dengar ada yang mau dibagikan juga tentang, kalau nggak salah, 7 komponen network marketing ya Pak ya? Betul Pak, biar ini bisa jadi bahan juga buat teman-teman. Ini sekedar hanya basic saja buat teman-teman yang mau jalankan bisnis. Karena awalnya dulu saya tidak punya basic network marketing, asuransi. Jadi kiranya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton live Zoom, terutama teman-teman yang baru mau memutuskan untuk aktif di bisnis ini. Baik, silakan Pak Ari. Oke, baik. Bisa dibantu Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Frans, Pak Sandy untuk slide-nya. Dan saya mau bagikan kepada teman-teman semua, ada 7 komponen utama di bisnis jaringan dan bisa kita gunakan di bisnis di 3i Network ini ya. Yang paling pertama ya, dan saya lihat banyak teman-teman di bisnis ini yang semangat di awal 1-2 bulan, 3 bulan kemudian hilang kabar ya, dan di sana saya melihat ada beberapa faktor yang membuat ada yang semangat di awal, kendur di akhir gitu ya. Dan saya akan bagikan kepada teman-teman basic 7 komponen di dunia network marketing ya. Yang pertama adalah ketika teman-teman mau memutuskan untuk bergabung di bisnis ini, yang paling penting adalah teman-teman menentukan tujuan atau goal. Berbisnis ini sama seperti kita mengendarai kendaraan. Kalau kita mengendarai kendaraan, tentunya kita harus punya tujuan. Kalau kita hanya sekedar jalan-jalan, mutar-mutar, tentunya kitanya yang capek, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah kita harus menentukan tujuan. Ya, sama seperti lomba lari, kalau tidak punya garis finish, ya yang larinya yang capek, Bapak Ibu. Jadi membuat goal itu sederhana, teman-teman tinggal tentukan impian terbesar teman-teman saja. Kalau saya pribadi dengan Ibu Rani, yang paling besar membuat kita bertahan hingga saat ini adalah kita mau merubah kehidupan ekonomi kita, keluarga kita. Jadi bahasanya ya kita mau memutuskan jalur kemiskinan di keluarga kita. Jadi tujuan paling penting di bisnis ini. Kalau teman-teman tidak punya tujuan, buat apa berbisnis di sini? Paling mungkin 1-2 bulan ditolak 1-2 orang sudah mengatakan saya tidak cocok di bisnis ini. Tapi ternyata
tujuan kita yang tidak ada di bisnis ini. Sekedar hanya ikut hura-hura, hanya sekedar ikut aji mumpung ya, hanya atau mungkin sekedar cari keberuntungan di bisnis ini gitu ya, dan akhirnya banyak yang gagal di bisnis. Jadi yang paling pertama adalah teman-teman harus tentukan apa tujuan besar teman-teman ada di bisnis ini dan apa yang teman-teman prioritaskan ya. Jadi goal teman-teman ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung di bisnis ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ketika teman-teman sudah membuat goal atau tujuan, ya teman-teman harus punya yang namanya map-nya. Ya, apalagi misalnya kita ke suatu wilayah dan dari awal mungkin kita tidak tahu wilayahnya. Ya, untuk memudahkan itu tentunya kita pakai map. Gitu ya. Map ini yang saya bilang di sini adalah pola-polanya, teman-teman. Kalau pola-pola ya kita mungkin sederhananya buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, ikut pertemuan. Nah, itu mungkin kira-kira gambaran dari map. Ya, kalau teman-teman ingin ke suatu tujuan, supaya gampang sekali ke tempat tujuan tersebut, teman-teman butuh yang namanya map. Ya, kalau map mungkin bagi teman-teman bisa belajar kepada leader-leader bronze atau silver above di jaringan masing-masing. Ya, mereka sudah punya map-nya. Ke bronze caranya seperti ini, ke silver caranya seperti ini. Ya, kalau crown belajar dengan sudah 12 orang crown agensi di Indonesia seperti itu. Ya, kalau teman-teman sudah punya map artinya teman-teman lebih gampang sampai ke tujuan. Ya, yang berikutnya, ya setelah teman-teman punya map, tentunya teman-teman harus punya yang namanya kendaraan, teman-teman. Ya, kalau misalnya jalan kaki dari Jakarta ke Semarang, bisa sampai, bisa, tapi itu lama. Kendaraan untuk mencapai impian itu banyak, teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau mau saya katakan di bisnis 3i Network ini salah satu kendaraan yang paling cepat untuk mencapai tujuan, teman-teman. Ya, kita bisa lihat ya, ada yang 1 tahun hidupnya berubah, ada yang 2 tahun hidupnya berubah, ada yang bisa beli mobil, ada yang bisa beli rumah, ada yang bisa nikah dengan dia sendiri, ada yang bisa sampai jalan-jalan ke luar negeri, ada yang dari kondektur bus sudah jadi crown agensi, ada yang dari satpam, ada dari karyawan, ada dari pengusaha. Ini sangat luar biasa. Dan saya mau katakan, ketika teman-teman sudah punya tujuan, teman-teman sudah punya map-nya, nah sekarang teman-teman harus punya kendaraannya. Dan kendaraan kita lihat di sini CAR, teman-teman. Salim Group, member dari Salim Group. Perusahaan asuransi yang berumur sudah kurang lebih nanti umur 45 tahun, sudah terdaftar di OJK. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi. Ya, bisa berikut, Pak. Nah, kalau sudah punya kendaraan tepat, ya 3i Network ini teman-teman harus ikut kalau misalnya ke suatu tujuan agar selamat, teman-teman harus punya yang namanya rambu. Ya, rambu itu bisa dibilang ya mentor atau leader aktif, teman-teman. Bukan orang yang mengajak teman-teman. Karena ketika ada banyak orang yang mengajak mitranya, tapi biasanya ditelantarkan, gitu ya. Cari leader aktif Anda atau mentor aktif Anda. Ya, di sana mereka akan memberikan arahan-arahan, teman-teman. Ya, rambu dibuat tentunya untuk dipatuhi. Kalau lampu merah, teman-teman terobos, di sana bisa celaka, teman-teman. Sama halnya di bisnis ini. Mentor yang akan mengarahkan Anda baiknya lewat mana, lurus atau tidak. Itu mentor Anda. Bukan mentor Anda hebat, ya karena kebetulan mentor Anda dikasih kesempatan Tuhan bergabung lebih awal saja. Mereka berproses lebih awal saja. Jadi hal-hal yang teman-teman rasakan saat ini, mentor-mentor Anda sudah pernah merasakan sebelumnya dan mereka punya kunci jawaban bagaimana mengatasi semua itu. Jadi teman-teman, kunci nomor 4 adalah rambu. Mentor Anda, dekat selalu dengan mentor Anda. Ya, ketika mentor Anda sudah ada, teman-teman kembali lagi ke diri teman-teman. Sudah dikasih kendaraan bagus, ya, gasnya itu ada di kaki teman-teman. Gasnya itu ada di tangan teman-teman. Ya, mau gas atau tidak. Ya, next, Pak. Nah, sekarang tergantung Anda. Anda sudah punya tujuan. Anda sudah punya map. Anda sudah punya mentor. Anda sudah punya perusahaan yang bagus. Sekali lagi tergantung terakhir Anda sebagai pengemudinya. Ya, gas atau tidak itu ada di tangan Anda. Ada di kaki Anda. Ya, sehebat apapun mentor Anda, sebagus apapun map Anda, sebagus apapun perusahaan yang Anda kendarai, kalau misalnya drivernya aja tidak mau belajar, hasilnya juga akan tetap sama, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi,
komponen nomor 5, Anda sebagai drivernya. Itu paling penting. Sekali lagi, ketika mau bergabung di sini, saya sarankan di awal, belajar banyak. Tonton video presentasi, sekarang sudah banyak. Ikut training-training. Di kantor-kantor itu semua tim hebat-hebat di sana. Kita bisa belajar dengan, walaupun kita belum punya basic dasar di bisnis jaringan, kita bisa belajar di sana. Seperti itu. Jadi, kembali lagi ke diri Anda. Ya. Yang berikut, ya, kalau misalnya teman-teman mau bawa sebuah kendaraan, ya, misalnya Anda juga ya, kalau misalnya berkendara ke suatu wilayah, tentunya butuh asupan, minum, makan, ya, sama juga kendaraan harus diservis ya. Biasanya di bisnis ini rata-rata kalau kita di awal banyak sekali penolakan, ya, untuk membuat kita semangat lagi, untuk kita membuat jelas lagi impian kita, ya, harus kita ikut selalu pertemuan, teman-teman. Karena nyawa di bisnis ini adalah pertemuan. Dulu saya jauh sekali dengan pertemuan dan akibatnya hampir saya gagal di sana karena saya hampir berpikir, wah, banyak sekali penolakan, bahkan ibu kandung saya menolak dan saya akhirnya berpikir, wah, kalau orang yang terdekat dengan saya saja menolak, apalagi orang lain gitu ya. Tapi ternyata semua ada pola-polanya. Nah, pola-pola ini di bisnis network marketing, di bisnis 3i Network, itu setiap leadernya, apalagi yang sudah ada support system, di sana sudah ada pola-pola dan caranya. Teman-teman tinggal luangkan datang ke pertemuan. Kalau teman-teman yang ada di Kupang, tinggal datang hari Jumat, teman-teman. Ya, kantornya cuma hari Jumat, setiap jam 6 sore. Gitu ya. Jadi pertemuan adalah nyawa di bisnis ini. Saya tidak pernah ketemu dengan orang yang sudah sukses di bisnis ini tanpa ikut pertemuan. Ya, saya sudah keliling seluruh kabupaten di NTT, tidak pernah ada orang yang bisa sukses di bisnis ini tanpa yang namanya ada pertemuan atau ikut pertemuan. Jadi saran bagi saya teman-teman, ya, ikut pertemuan. Next, Pak. Nah, tools terakhir tujuannya teman-teman, ya, apalagi bisnis, ya, itu untuk memudahkan kita bekerja di bisnis ini. Kalau tools, ya, kalau dulu saya agak susah ya karena alat bantu tidak punya, laptop tidak ada, saya hanya presentasi lewat kertas saja, hanya tunjukkan video seadanya. Tapi sekarang teman-teman dimanapun mitra 3i Network di seluruh Indonesia berada, alat bantu sudah lengkap sekarang, sudah disediakan oleh masing-masing support system di seluruh Indonesia. Tinggal gunakan flipchart, gunakan alat bantu, video presentasi sudah lengkap. Jadi kira-kira mungkin itu 7 komponen di network marketing yang mungkin kita harus pahami agar teman-teman punya arah dan tujuan lebih baik ketika sudah fokus dan mau menjalankan bisnis ini sebagai kendaraan yang tepat untuk mewujudkan impian-impian teman-teman. Dan mungkin saya akan bagikan beberapa hasil kerja jeripayah saya dengan Ibu Rani di bisnis ini, ya, dan paling luar biasa kemarin di impian di 2019 tanggal 1 November kemarin, ini hitungannya kurang lebih sudah baru 3 bulan ya kita sebagai suami istri di sini. Kita kenalan waktu itu Februari tanggal 15 jadian ya. Waktu itu saya komitmen dengan beliau, saya bukan lagi cari pacar ya. Saya lagi cari ahli waris di CAR gitu ya. Dan akhirnya saya membuat komitmen dengan beliau, saya lagi fokus di bisnis ini, mari kita sama-sama untuk melangkah. Dan kalau misalnya mungkin teman-teman saya di NTT tahu bagaimana perjuangan saya keliling NTT untuk membagikan berkat ini luar biasa. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah merasakan yang namanya capek ya, karena ada beberapa faktor yang membuat saya betul-betul fokus di bisnis ini. Ya, salah satunya saya ingin menikah dengan biaya sendiri, dan itu puji Tuhan terwujud di tanggal 1 November 2019. Ya, berikut. Ya, bahkan kemarin ya ini weddingnya Arpen dan Rani ya. Jadi panggilan teman-teman untuk Ibu Betty di Kupang itu Rani. Dan kemarin baru saya sadar kalau CAR ini bukan singkatan selain Sentral Asia Raya, itu ada singkatannya lagi, Pak Frans dan teman-teman. Ya, CAR ini Cinta, Arpen, dan Rani. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi ini klop sekali loh ya. Kita bertemu dengan perusahaan yang sangat luar biasa, yang puji Tuhan memberikan yang bisa mampu membeli semua impian-impian kami. Ya, itu wedding kita, dan ini semua fotonya 3 jari, bahkan ini belum sempat semua ya. Dan kemarin bahkan kita pre-weddingnya, ini permintaan dari Ibu Rani, kita
ada 3 tempat juga ya, di Bali, difoto oleh ini yang foto di Bali ini Pak Platinum agensi kita ya, Pak Dodi Boka ya. Terima kasih Pak Dodi Boka ya. Kemarin juga sempat di Singapura kita prewedding di sana dan di Pulau Rote ya. Ini impian-impian besar kami yang akhirnya bisa terwujud di 2019 ya. Berikutnya yang luar biasa di 2019 ini banyak impian saya berdua dengan Ibu Rani bisa diwujudkan ya, jalan-jalan di Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan kemarin kita naik cruise-nya bukan hanya sekali, 1 kali gratis dapat dari CR di bulan Agustus, tapi dapat lagi kita waktu itu beli lagi impian kita di bulan Mei ya, itu naik kapal pesiar lagi ya, dan puji Tuhan ini impian-impian saya dengan Ibu Rani, bahkan itu kita sharing kemarin, bahkan impian ini impian dari SMA ya, kita bisa wujudkan ya. Nah, berikut. Nah, ini goal saya di 2020 bersama Ibu Rani ya, jadi kita sudah punya tujuan-tujuan lagi yang kita tentukan di tahun 2020 dan 2011 yang mengajak orang tua kami berdua untuk keluar negeri ya. Berikutnya Pak. Ya. Nah, kemarin di 2019 goal saya bisa diwujudkan. Saya baru bisa berhasil mengajak salah satu tim saya untuk tembus reward cruise ke Malaysia, namanya Pak John, sebenarnya 2, tapi 1 orang gagal berangkat dari Sumba karena belum bisa membuat paspor ya. Tapi waktu itu saya bisa bawanya 1 orang di 2019. Target saya di 2020 saya akan membawa 10 orang tim saya dapat reward ke luar negeri, naik cruise Malaysia dan Singapura. Itu target kami berdua di tahun 2020 ya. Dan goal kami di 2021 semoga nanti kita bisa tutup tahunnya di Jepang ya. Jadi teman-teman saya ingin share ini supaya teman-teman juga membuat goal atau punya tujuan ketika menjalankan bisnis di 3i Network ini. Jadi jangan sekedar hanya bergabung karena paksaan, bergabung karena perasaan, tapi teman-teman bergabung di sini, tapi tujuannya ada, tujuannya jelas dan goalnya ada. Ya, berikut yang terakhir. Ya, karena kita kebetulan pasangan yang hobi sekali jalan-jalan. Ya, puji Tuhan ya, dengan izin Tuhan berkat luar biasa dari program ini. Semoga dari tahun-tahun ke depannya atau dalam waktu dekat juga kita naik peringkat. Goalnya paling besar adalah saya ingin sekali ke Inggris. Kalau untuk Prancis ini goal dream-nya Ibu Rani. Kalau untuk yang mobil di bawah ini karena kebetulan saya sudah bisa beli mobil juga, tapi kebetulan kecil. Ya hanya bisa muat timnya 3 karena tim saya sudah banyak. Jadi kayaknya mobilnya harus di-upgrade ya, itu target saya di 2021. Ya, jadi mungkin kira-kira itu yang bisa kita bagikan Pak Frans kepada teman-teman mitra 3i Network di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri dimanapun Anda berada. Kiranya pengalaman kami berdua bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kalau teman-teman belum termotivasi pun ya kebetulan kami berdua bukan motivator ya. Kita berdua hanya pasangan yang punya impian besar membahagiakan keluarga kita dan berkeliling dunia. Itu saja Pak Fran. Salam luar biasa, pasti kron. Baik, terima kasih Pak Ari dan Bu Rani sekali lagi atas sharingnya. Meskipun bukan motivator, tapi saya yakin banyak yang termotivasi, Pak. Amin, amin. Dan tentunya karena banyak yang sudah mendapatkan inspirasi dan motivasi, saya yakin Pak Ari juga banyak yang doakan, Bu Rani banyak yang doakan, cepat naik posisi sampai ke Crown Agency. Amin. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, itu tadi Pak Ari dan Bu Rani sudah berbagi kisah pada kita semua, bagaimana kekuatan impian, teman-teman ya. Jadi, kesuksesan bukanlah sesuatu yang tanpa proses. Memang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi toh tidak semustahil membalik telapak kaki, istilahnya seperti itu ya. Dan kalau mereka bisa, kita semua juga pasti bisa. Dimulai dari impian, lalu dilanjutkan dengan proses, ikuti pembelajarannya, dan pegang terus mentor Anda masing-masing ya, karena mentor Anda adalah orang yang paling peduli, yang sudah berjuang lebih dulu dan menciptakan support system untuk mempermudah tim-timnya untuk berhasil di bisnis ini. Baik, sampai jumpa lagi teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih kepada para partisipan dan pembicara pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di 3i Live Channel hari Senin malam. Sukses terus untuk kita semua. Salam Go Crown.
masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Siksikkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan.